Di sebuah kantor polisi, ada seorang lelaki yang terlihat sedang melaporkan keberadaan orang hilang. Lelaki itu lalu memberikan ciri-ciri orang yang dia laporkan telah hilang kepada pihak kepolisian. Namun saat polisi bertanya apa hubungan antara dirinya dengan orang yang sedang dia laporkan, dia menjawab, yang hilang adalah diriku. 본인이에요. Aneh kan? Makanya ikuti terus cerita selengkapnya ya guys. Lelaki ini bernama Yoon Sok Won. Dia adalah seorang pasien yang sudah dirawat di sebuah rumah sakit selama 10 bulan karena sebuah insiden kecelakaan. Akibat dari kecelakaan yang dialaminya, Sok Won kini menderita amnesia atau hilang ingatan, di mana dia tidak bisa mengingat kejadian yang dia alami 10 tahun yang sudah dia lewati. Dan akibat dari trauma kecelakaan yang sudah dia alami, kini Sok Won tidak berani menaiki atau mengendarai sebuah mobil. Sok Won tinggal di sebuah apartemen seorang diri. Suatu hari, seorang pria yang mengaku temannya datang dan mengunjunginya di apartemennya. Temannya lalu memberikan sebuah ponsel untuk digunakan oleh Sok Won. Temannya yang bernama Kwon Ho lalu mengajaknya untuk pergi bekerja dan berangkat menuju ke kantor Sok Won, di mana dulu dia pernah bekerja sebagai pengacara. 내가 변호사가 됐어? 재판이고 상담이고 다 내가 알아서 하는데. Setiap minggu, Sok Won diwajibkan untuk menjalani pengobatan dan bertemu dengan psikiater. Dan pada suatu hari, Sok Won terlihat sedang mengunjungi psikiaternya. Sok Won pun bertemu dengan seorang wanita yang terus melihatnya sambil menangis. Sok Won lalu menyapa dan bertanya kepadanya apakah wanita itu mengenal dirinya. Namun wanita yang bernama Kim Jin Yong itu pergi begitu saja tanpa memberikan penjelasan kepada Sok Won. 저 아세요? 아니요. Karena terburu-buru, Jin Yong meninggalkan obat miliknya di sebuah meja kasir rumah sakit. Sok Won yang melihat bahwa obat yang dibawa Jin Yong tertinggal di sana lalu mengejar Jin Yong untuk memberikan obatnya. Namun karena dia takut untuk menaiki mobil, akhirnya dia tidak memberikan obat itu kepada Jin Yong. 안 타요? Dan pada saat menuju jalan pulang, Sok Won bertemu dengan seorang lelaki yang terlihat mengenalnya serta bertanya tentang seorang wanita yang bernama Boyong kepada Sok Won. Lelaki itu lalu memberikan sebuah kartu nama kepada Sok Won dan memintanya menelponnya kalau dia membutuhkan sesuatu. 진짜 반가워서 그런 거야. 그러니까 꼭 연락해. 중요한 건 앞으로의 시간이니까. Pagi itu, Sok Won terlihat sedang berangkat bekerja dengan menggunakan sebuah sepeda. Tiba-tiba saja dia dihampiri oleh sebuah mobil berwarna biru yang ternyata di dalamnya terdapat seorang wanita yaitu Jin Yong. Jin Yong lalu meminta obatnya yang dibawa oleh Sok Won. Karena obatnya ditinggal di apartemennya, Sok Won lalu membawa Jin Yong untuk menuju ke apartemennya guna mengambil obat milik Jin Yong. 죄송해요. 자전거 뒤에 싣고 타요. Namun mereka berjalan sendiri-sendiri. Sok Won pakai sepeda, sedangkan Jin Yong memakai mobilnya. Mereka lalu terlihat mengobrol sambil berkendara di kendaraan mereka masing-masing. Namun pada suatu ketika, Jin Yong terlihat seperti melindas sesuatu dengan mobilnya. Dan setelah Sok Won mengecek apa yang sudah dilindas oleh Jin Yong tiba-tiba saja memeluk Sok Won dan terlihat seperti seorang yang sedang ketakutan. Sebagai seorang laki-laki yang jantan, Sok Won lalu mencoba menenangkan Jin Yong agar dia menjadi lebih tenang. Dan agar terlihat keren di mata Jin Yong, Sok Won pun mengantar Jin Yong pulang ke rumahnya. 나 대신 운전 좀 해주면. Kali ini untuk pertama kalinya dalam 10 bulan terakhir, Sok Won memberanikan diri untuk menyetir mobil yang dibawa Jin Yong dan mengantar Jin Yong menuju ke rumahnya. 이제 괜찮아요? 다 왔네. Keesokan paginya, saat Sok Won bangun, dia terlihat kaget karena melihat Jin Yong sudah ada di sampingnya. Rupanya setelah mengantarkan Jin Yong pulang, Sok Won mengajak Jin Yong untuk mabuk dan bersenang-senang. Dan setelah itu dia membawa Jin Yong untuk menginap di rumahnya. Cinta satu malam lah ceritanya. Dan sejak Sok Won mengalami tragedi cinta satu malam, Sok Won dan Jin Yong pun mulai berkencan. 기억은 안 나는데 손이 알았어. 유현진 알아요? Namun anehnya Jin Yong malah membawa Sok Won menuju ke kuburan saat sedang berkencan. Di pemakaman itu, Jin Yong lalu membahas tentang setelah mereka mati. Bukankah akan indah apabila dikubur di bawah bintang-bintang? Aneh ya kencan mereka, bukannya di kafe, hotel, ataupun tempat indah lainnya. Si Jin Yong ini malah ngajak Sok Won kencan di kuburan dan membahas hal-hal yang mengerikan tentang kematian. Dan pada suatu malam saat hujan sedang turun, Jin Yong pergi mendatangi Sok Won di rumahnya dan mengutarakan niatnya untuk tinggal bersama dengan Sok Won di rumah Sok Won. 감기 걸렸다. 오늘부터 여기서 살면
성훈 씨 되게 좋겠지. Seokwon dan Jin Young lalu mandi bareng di sebuah bathtub dengan air hangat. Terlihat di sekujur tubuh Seokwon terdapat banyak sekali luka. Seokwon dan Jin Young pun kini tinggal dalam satu rumah. 내가 지워줄게. Karena tinggal dalam satu rumah yang sama, Seokwon dan Jin Young kini lebih sering menghabiskan waktu untuk bersama. Sementara Seokwon sedang berusaha untuk memulihkan ingatannya, di suatu malam dia ditelepon oleh pihak rumah sakit dan mendapat kabar bahwa ibunya sedang berada di sebuah rumah sakit. 저희 엄마 저 11살 때 돌아가셨거든요. Seokwon yang penasaran lalu menemui ibunya di rumah sakit dan mulai menggali masa lalunya. Ibu Seokwon lalu mengingat bahwa dia pernah memberikan cincin kesayangannya kepada pacar anaknya yang bernama Boyong. Mendengar nama Boyong disebut, Seokwon pun menelpon seorang laki-laki yang pernah ia temui untuk menanyakan tentang Boyong. Seokwon pun mulai mencari tahu tentang Boyong karena saking penasarannya. Dan pada suatu malam, Jin Young yang baru pulang dari kerjanya membawakan makanan untuk mereka berdua. Namun saat itu Seokwon terlihat sedang sibuk menyusun sebuah teka-teki tentang masa lalunya. Jin Young yang merasa diabaikan oleh Seokwon pun marah karena Seokwon dan minggat dari rumah itu. Karena Seokwon merasa kehilangan sosok wanita yang dia cintai, Seokwon lalu mendatangi rumah yang ditinggali oleh Jin Young. Namun saat Seokwon sedang berada di rumah daerah Jin Young, Seokwon malah terlihat digonggongi oleh seekor anjing yang kebetulan ada di sana. Anjing itu bernama Mark. Saat Mark melihat Seokwon, Mark seperti melihat seorang majikan yang sudah lama tidak dia temui. Majikan Mark yang juga teman Jin Young lalu menyebutkan bahwa Jin Young tidak ada di sana. 아무튼 진영이 여기 없어요. Hari itu, Seokwon diberi kabar oleh pihak rumah sakit bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Jin Young yang juga mendengar hal itu lalu pergi menemui Seokwon untuk berbelasungkawa kepada Seokwon. Dan dalam keadaan sedang berduka juga, Seokwon terlihat melamar Jin Young di rumah pemakaman dengan menggunakan sebuah cincin. Keesokan harinya, Jin Young lalu memanggil adiknya yang juga seorang pastor untuk memperkenalkan Seokwon kepada dirinya. Jin Young lalu memberitahu kepada adiknya bahwa dia akan menikah dengan Seokwon dan meminta adiknya untuk menjadi pendeta di acara pernikahan mereka. Seokwon juga meminta kepada satu-satunya teman yang dia miliki, yaitu si Kwon Ho, untuk menjadi saksi atas pernikahannya dengan Jin Young. 그러든지. 뭐 언제 결혼을 한다는 거야? Jin Young lalu merencanakan semua masa depannya dengan Seokwon dengan mengajak Seokwon untuk tinggal di Belanda setelah mereka menikah nanti. Awalnya Seokwon menolak ajakan dari Jin Young untuk tinggal di Belanda. Namun karena Jin Young terlihat marah kepadanya, Seokwon lalu mengiyakan ajakan dari Jin Young untuk tinggal di Belanda setelah menikah. Dia juga memberitahu Kwon Ho tentang rencananya itu. Namun si Kwon Ho malah terlihat misah-misuh setelah mendengar perkataan dari Seokwon yang ingin tinggal di Belanda. 아내 증인! 무슨 개뼈다구 같은 증인. Kwon Ho yang marah lalu menemui Jin Young dan berbicara kepadanya bahwa Jin Young harus memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Seokwon, atau dia sendiri yang akan memberitahukan semua sandiwara Jin Young kepada Seokwon. Nah, sandiwara apakah yang dimaksud oleh si Kwon Ho ini, guys? 안 그러면 제가 얘기할 거예요. Sementara itu, Seokwon menemui seseorang yang dulu bertemu dengannya untuk menanyakan kabar tentang Boyong. Setelah mengetahui tentang keberadaan Boyong, Seokwon lalu pergi untuk menemuinya. Dan setelah Seokwon bertemu dengan Boyong, tanpa basa-basi Seokwon langsung bertanya kepada Boyong tentang masa lalu mereka berdua yang sudah terlupakan dalam ingatan Seokwon. Boyong pun memberitahu kepada Seokwon tentang masa lalu mereka. Ternyata nih, dahulu saat Seokwon masih kuliah, Boyong itu naksir berat sama Seokwon. Nah, si Boyong ini pun pengen nembak Seokwon di salah satu pertandingan baseball. Namun pada saat mereka lagi nonton pertandingan baseball, Boyong malah ngenalin si Jin Young ini sama si Seokwon. Dan disitulah si Seokwon dan si Jin Young ini saling naksir. Cinta Boyong kepada Seokwon pun bertepuk sebelah tangan karena kehadiran Jin Young. Setelah si Seokwon mengetahui kebenaran itu, akhirnya Seokwon menyadari bahwa Jin Young adalah seseorang yang berharga dari masa lalunya yang datang kepadanya untuk membantu Seokwon mengingat semua masa lalunya itu. Wow, setia banget ya si Jin Young ini sama Seokwon. Dan hal yang paling mengejutkannya lagi, ternyata Jin Young sama Seokwon ini aslinya adalah sepasang suami istri. Usaha si Jin Young untuk mengembalikan ingatan suaminya ternyata sangat menyedihkan, guys. Kali ini kita akan dibawa kepada penyebab si Seokwon ini kecelakaan dan kehilangan ingatannya selama 10 tahun terakhir.
Ternyata si Seokwon dan si Jin Yong ini pernah berantem hebat karena Jin Yong pernah membohongi Seokwon tentang siapa emaknya Seokwon. Seokwon yang marah lalu mengeluarkan kata-kata yang sangat pedas kepada istrinya itu dan membuat Jin Yong menjadi sangat marah. Seokwon pun mencari di mana keberadaan Jin Yong, ke rumah temannya, ke tempat adiknya, tapi nggak nemu di mana keberadaan Jin Yong. Seokwon pun akhirnya pulang ke rumahnya, dan saat masuk ke rumahnya, di sana dia sudah dihadapkan dengan sebuah proyektor yang langsung memutar semua kenangan indah Seokwon dan Jin Yong saat mereka dahulu menikah. Seokwon lalu menelusuri semua halaman Facebook milik Jin Yong yang hendak Jin Yong tunjukkan kepada Seokwon. Ternyata mereka pernah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Dongwon yang sangat mereka sayangi. Sembari mengingat semua kenangannya bersama anaknya di rumah itu, Seokwon pergi menuju ke kamar Dongwon dan kembali mengingat semua kenangan tentang Dongwon dan Jin Yong. Ternyata anjing yang bernama Mark itu adalah anjing yang diberikan oleh Seokwon kepada Dongwon anaknya. Pantesan si Mark pas ngeliat Seokwon ini langsung kegirangan ya. Dan saat Seokwon sedang membongkar semua barang milik Dongwon, Jin Yong ternyata sudah berada di rumah itu. Jin Yong lalu meminta kepada Seokwon untuk menghentikan semua kelakuan Seokwon dan memintanya untuk mengingat segala sesuatu tentang Dongwon dengan benar. 다 기억난 거 아니야? 그래, 나 다 기억났어. Seokwon pun merasa bahwa Jin Yong sudah membohonginya selama ini dengan berpura-pura tidak mengenalnya. Seokwon lalu meminta kepada Jin Yong untuk memberitahu di mana keberadaan Dongwon kepadanya. Dan sambil menangis menahan kesedihannya, Jin Yong pun meminta kepada Seokwon untuk mengingat semuanya. Dan ini adalah ekspresi Seokwon, guys. 나 다 기억한다고! 찾아! 내가 뭘 기억 못하는데! Kali ini kita pun dibawa ke dalam masa lalu dari keluarga Seokwon, di mana pada malam itu saat Jin Yong pulang dari bekerja, Jin Yong pun bertengkar dengan Seokwon. Keadaan rumah tangga mereka pun sudah tidak baik-baik saja ternyata. 당신 엄마 컴플렉스 도훈이한테 갖다 붙이지 마. 익숙해. 그래서 이제 엄마 찾지도 않아. Dan pada suatu hari, Seokwon terlihat membelikan sebuah puzzle untuk anak kesayangannya yaitu Dongwon. Seokwon lalu membawa anak dan istrinya untuk pergi ke sebuah tempat guna membicarakan masalah yang sedang mereka hadapi. Namun saat mereka sedang berada di dalam mobil, ternyata si Jin Yong ini sudah minta untuk bercerai kepada Seokwon. Seokwon dan Jin Yong pun bertengkar di hadapan Dongwon yang masih kecil. Dongwon pun terlihat bermain di luar jendela mobilnya pada saat mobil mereka sedang berjalan. Melihat tingkah laku anaknya yang berbahaya, Seokwon pun memarahi Dongwon. Dan karena pertengkaran antara Seokwon dan juga Jin Yong, mereka hampir menabrak sebuah mobil di sebuah perempatan. Pada saat mobil yang sedang dikendarai oleh Seokwon oleng, Dongwon terlihat menjatuhkan salah satu potongan puzzle-nya di jalanan. Mobil yang sedang dikendarai Seokwon pun berhenti. Dongwon yang masih kecil dan tidak tahu bahwa bahaya sedang mengintai dirinya tiba-tiba membuka pintu mobilnya, lalu turun dan berniat mengambil potongan puzzle miliknya yang terjatuh di jalanan. Sebagai seorang ayah, melihat anaknya turun sembarangan dari mobil ke tengah jalan, Seokwon pun langsung turun untuk membawa Dongwon masuk ke dalam mobilnya. Namun sesuatu di luar dugaan semua orang, hal buruk terjadi menimpa Dongwon dan juga Seokwon. Ya, Dongwon dan Seokwon ternyata ditabrak oleh sebuah mobil dan membuat Dongwon serta Seokwon terpental hingga jauh. Dan akibat dari kecelakaan itu, Dongwon pun meninggal dunia sedangkan ayahnya dirawat di rumah sakit dan didiagnosis mengalami kelumpuhan ingatan atau amnesia selama 10 tahun terakhir. Keluarga dari Jin Yong pun ingin menguburkan Dongwon dengan segera mungkin. Namun Jin Yong sendiri bersikeras bahwa mereka harus menunggu kesehatan Seokwon pulih terlebih dahulu untuk menguburkan jasad dari Dongwon. Sambil menangis, Jin Yong terlihat protes sama Tuhan. Kenapa harus dirinya yang mengalami semua hal itu? 동훈이 내 아이야. 하느님이 아니고 내 아이야. 왜 하필 내 아이야? 나 이해가. 우리 동훈이 못 보내겠어요. Mendengar apa yang sudah diceritakan oleh Jin Yong, Seokwon pun terlihat shock. Jin Yong juga meminta kepada Seokwon untuk merelakan kepergian anak mereka satu-satunya. Namun Seokwon yang sangat menyayangi anaknya itu tidak akan pernah bisa merelakan kepergian Dongwon. Seokwon pun menangis sambil meminta maaf kepada mendiang anaknya. 동훈이 안 돌아와. 내가 걔 때문에 살았는데 보내긴 어딜 보내. Keesokan paginya, Jin Yong terbangun karena mendengar suara pecahan sebuah gelas. Dan saat Jin Yong melihat apa yang sedang terjadi kepada Seokwon, Seokwon malah terlihat bertanya kepadanya, "Nuguseo?" 누구세요?
Sekali lagi, usaha Jin Yong untuk mengembalikan ingatan suaminya kembali mengalami kemunduran. Semua ingatan yang hendak Jin Yong pulihkan kepada Seok-won pun kembali dihapus oleh Seok-won. Seok-won bahkan tidak mengingat lagi siapa perempuan yang sedang berada di hadapannya itu. Jin Yong lalu kembali mengingat saat dimana harapan satu-satunya yang dia miliki setelah anaknya tiada. Ya, karena merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi kepada anak dan suaminya, Jin Yong kini berusaha merawat Seok-won yang kesehatannya semakin memburuk akibat trauma yang dia alami. Jin Yong yang seorang wanita itu berusaha dengan tetap bekerja guna mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan juga merawat suaminya yang sedang sakit. Di suatu keadaan, terlihat Jin Yong memergoki suaminya yang hendak bunuh diri dengan menyayat tangannya dan sudah terlihat lemas di sebuah bathtub. Jin Yong pun kembali membawa Seok-won ke rumah sakit untuk dirawat dan disembuhkan. Sementara itu, Jin Yong hanya bisa melihat suaminya dari jarak jauh. Hancur sekali hati dari Jin Yong ini ya guys. Kini Jin Yong pun hanya terlihat memberikan sebuah kotak obat untuk Seok-won agar Seok-won bisa mengobati dirinya sendiri. Dan setelah itu Jin Yong pun terlihat menangis di balik pintu. Kini Jin Yong sudah memutuskan bahwa Dongwon akan dikuburkan di sebuah pekuburan yang terbuka. Jin Yong juga menjelaskan kepada Dongwon bahwa ayahnya saat ini sedang marah kepada ibunya dan tidak bisa menemaninya untuk menemui Dongwon. Jin Yong juga meminta maaf kepada Dongwon karena sudah terlalu lama menahan dan tidak menguburkannya. 너무 늦게 보내줘서 미안해. Film pun berakhir dengan ingatan Seok-won yang kembali ke titik awal di mana dia tidak bisa mengingat apapun yang sudah dia lalui selama 10 tahun ini. Sedangkan Jin Yong kembali bekerja di sebuah maskapai penerbangan untuk melanjutkan hidupnya dan juga merawat kesembuhan dari suaminya. Lawang arek yang ganteng ya mesti diurusi guys. Jajal nek arek koyo Dustin Tiffany. Alur ceritanya plot twist banget kan. Ya itulah film yang berhasil kita review kali ini. By the way, apakah ada yang tahu judul filmnya? Silahkan tinggalkan komen kalau kalian mengetahuinya. Saya rasa cukup segini saja review film hari ini. Selalu nantikan film menarik yang sudah Benjamin Movies pilihkan untuk Anda ya. Bye. 몇 번이고 다시 얘기해줄게.